Selamat sore Bapak Ibu semua yang ikut Bible Study. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sore hari ini Tuhan kami buka hati kami buka pikiran kami mau belajar. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh membawa kami untuk sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, dan kami mempersiapkan diri kami. Terima kasih, kami siapkan hati untuk memulai Bible Study pada sore hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sungguh selamanya Kau hebat. Engkau Allah yang tak tertandingi. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Sebab itu kami tunduk kepadamu. Semua yang bernafas sujud kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang layak disembah. Glory, glory. Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Ya nara lama-lama ya lama, sekian nara lama-lama ya lama ya lama. Yesus, oh Yesus, Engkau Allah yang kudus. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu Yesus. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang luar biasa. Biar kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus ya Tuhan. Semua sujud menyembah kepadamu. Bawa kami ya Tuhan, bawa kami ya Roh Kudus, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Engkau Allah yang kudus, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima segala kehormatan. Biarlah kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Biar kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Allahku. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Katakan Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Dengan sungguh-sungguh katakan Hosana, Hosana, Hosana
sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami berteriak Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Karena sumber pertolongan kami hanya datang dari Engkau, Aba Bapa. Aba Bapa, kami berteriak kepada Engkau. Temani kami semua di dalam hari-hari yang jahat ini Tuhan. Kami mau terus tertanam hanya di dalam hadirat-Mu. Sebab dalam hadirat-Mu tempat persembunyian yang paling aman bagi kami. Aba Bapa. Terima kasih. Kami masih punya waktu-waktu yang baik untuk menyembah Engkau. Kami tahu bahwa waktu kami akan selesai. Dan hari-hari ini begitu menakutkan bagi kami. Kami hanya berteriak kepada Aba, Bapa. Kami bersyukur atas waktu-waktu ini kami boleh menyembah Engkau dalam keadaan yang terbaik. Kami boleh ada di dalam keluarga yang baik. Kami masih punya waktu yang baik untuk menyembah Engkau. Kami boleh menikmati keadaan yang baik, pekerjaan yang baik. Kami boleh menikmati ibadah yang baik. Kami boleh menikmati segala kegiatan kami. Itu hanya karena waktu yang Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Biarlah kami sebagai pengantin-pengantin-Mu Tuhan. Aba, kami mau terus menggunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Untuk membangun roh kami. Untuk membangun jiwa kami. Sehingga hidup kami kedapatan layak dan benar di hadapan Engkau. Pada waktu Engkau datang, Engkau mendapati kami setia dan benar. Engkau berkata kepada kami, sabaslah hambaku yang setia. Masuklah di dalam kerajaan Bapakku bersama-sama dengan aku. Itu kerinduan kami Bapa. Kami menundukkan jiwa kami, roh kami untuk terus belajar kebenaran-Mu. Apa yang sudah Engkau sampaikan kepada hamba-Mu untuk Engkau sampaikan kepada kekasih-kekasih-Mu. Hamba butuh pengurapan dari tempat-Mu yang Maha Kudus. Hanya pertolongan-Mu, kekasih-kekasih-Mu boleh mengerti. Hanya dengan pertolongan-Mu kami boleh dimampukan menjalani hari-hari kami dengan kebenaran dan kekudusan. Kami terus mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami bersama seluruh keluarga kami Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus dan benar di hadapan. Siapkan kami selalu lewat kebenaran firman-Mu. Beritahu jalan-jalan yang tidak terselami bagi kami. Dan tuntunlah kami kepada kebenaran. Sebab kebenaran itu membebaskan kami. Memberikan kami kepada kehidupan. Terima kasih Bapa. Hamba bukan siapa-siapa. Hamba bukan apa-apa. Engkau yang mengajar kekasih-kekasih. Terima kasih Bapa.
Kami siap belajar Bapa. Roh Kudus, urapi kami semua. Pertolongan-Mu dari tempat yang Maha Kudus. Atas semua saluran yang dipakai. Atas semua media yang dipakai. Juga Tuhan berkati. Sehingga kami semua bisa belajar ketetapan-ketetapan-Mu dengan baik. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini kepada Engkau. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan, kita sudah ketemu lagi untuk pelajaran lanjutan di minggu yang baru. Ya, Bapak Ibu, saya berharap bahwa semua kekasih Tuhan terus mengikuti pelajaran supaya kita hidup bersiap-siap. Ya, Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan firman, ketika saya belajar, ketika saya saat teduh dengan Tuhan, Bapak itu beritahu bahwa waktu-waktu kita ini adalah waktu-waktu penantian, Bapak Ibu ya. Jadi saya berusaha untuk cepat-cepat menyelesaikan materi ini, Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu lebih banyak juga tahu, lebih banyak mendapat informasi, lebih banyak belajar. Supaya kita semua siap-siap. Bapak Ibu, waktu ini begitu banyak tanda-tandanya. Jadi kita sudah masuk di tribulasi awal, ya, permulaan penderitaan. Tanda-tandanya begitu jelas. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Sudan kemarin sudah normalisasi dengan Israel, Yerusalem. Oh, tanda-tandanya sangat jelas ya Bapak Ibu. Karena itu kekasih Tuhan dimanapun engkau berada. Belajarlah. Ketika engkau belajar materi ini, engkau bukan hanya belajar. Tapi terus hidup membereskan diri. Sebab kata Tuhan, ini waktu penantian Bapak Ibu. Ya. Kepada mempelai-mempelai kudus, ini tinggal tunggu waktu, tiba-tiba kita ditransformasi sama Tuhan. Waktunya kapan saya nggak tahu. Waktu kita untuk menikmati hari-hari yang baik itu nggak lama Bapak Ibu ya. Sebab firman Tuhan harus digenapi. Karena firman berkata, Yeshua berkata, kalau waktuku tidak dipercepat, banyak umatku yang binasa. Bapak Ibu, Tuhan sedang mempercepat waktu. Karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, kita bukan hanya saja belajar. Tapi terus membereskan diri. Ketika kita tahu apa, kita bereskan. Kita siapkan hati kita. Engkau yang bekerja tetap bekerja. Engkau yang punya usaha berusaha. Engkau yang di rumah, engkau yang pelayanan, tetap pelayanan. Ya. Dengan terus membereskan diri. Terus tertanam dalam hadirat Tuhan. Sebab ada waktunya masa ujian itu datang. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang layak untuk diuji. Ya, masa ujian itu akan datang. Tetapi kepada semua mempelai kudusnya. Di dalam sekejap mata, ditransformasi, di rapture, diangkat sama Tuhan. Kekasih Tuhan, engkau yang ada di dalam pergumulan, mungkin engkau berkata, aku mengalami pergumulan yang berat, aku mengalami masalah yang berat. Saudara kekasih Tuhan, bertahanlah, hanya sebentar, bertahan saja. Kalau kita mengalami hari-hari yang baik, bertahan dalam hadirat Tuhan. Engkau yang mengalami masalah, bertahan dengan setia. Terus membereskan diri. Jangan fokus kepada masalah kita, jangan fokus kepada beban kita. Tapi terus cari Tuhan yang terutama. Hanya sekejap, tinggal waktu, hanya tinggal sedikit saja. Inilah masa-masa penantian Bapak Ibu. Karena itu, mari terus belajar, terus siapkan diri.
supaya kita dalam keadaan siap sewaktu-waktu Tuhan datang. Jaga cintamu sama Tuhan. Jangan suka gondok sama Tuhan. Jaga cintamu sama Tuhan. Jaga kemurnianmu sama Tuhan. Jaga ketulusanmu sama Tuhan. Bereskan segala yang tidak benar. Yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang melukai hati Tuhan. Tinggalkan Bapak Ibu ya. Hari-hari ini pemberesan. Karena Tuhan berkata enggak lama anakku. Kita waktunya siap-siap ya. Bapak Ibu, walaupun pelajaran agak sulit. Saya berusaha untuk menyampaikan secepat mungkin kepada Bapak Ibu. Karena saya tahu waktu ini sudah terlalu singkat. Saya tidak tahu berapa lama pembukaan materai 1, kedua, ketiga, keempat itu berlangsung. Saya tidak tahu. Tetapi tanda-tandanya itu jelas ya. Baik, kita akan masuk di dalam materi kita ya Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam materi lanjutan. Masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang roh antikris, roh antikristus, siapa? Semua yang menentang, semua yang menolak Bapa dan Anak. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa di live chat, ataupun di bawah sini juga ada kontak WhatsApp. Bapak Ibu boleh langsung ke sana, nanti dijamin pasti bisa dikoreksi, dijawab ya Bapak Ibu ya. Di layar Bapak Ibu ada kontak WhatsApp. Bisa di situ atau Bapak Ibu boleh tanya di sini di live chat ya. Masih ingat kemarin kita sampai di siapa pemimpin antikris. Jadi roh antikris dan siapa pemimpin antikris. Jadi kesimpulan kita kemarin dari pelajaran yang lalu bahwa dari penjelasan firman Tuhan kita simpulkan bahwa dia adalah seorang Yahudi, keturunan Yehuda, keturunan Raja Daud, dan tidak suka sama perempuan. Ya, ini kita sudah belajar bahwa antikris mempunyai 3, bukan antikris. Si setan itu, si iblis tua itu, dia mempunyai 3 ikatan kegelapan. Di mana dia akan bekerja di dalam satu waktu dengan tanda binatang, dengan nabi palsu, dan dengan sistem antikris. Ya, karena dia mengcopy ya cara kerja daripada Tuhan kita. Baik, saya berharap Bapak Ibu sudah ngikuti dan sudah belajar berkali-kali di rumah ya. Kalau ada kesempatan di YouTube itu, Bapak Ibu copy, dipindahkan videonya langsung ke filenya Bapak Ibu ya. Karena supaya kalau dipakai untuk belajar tidak membuka YouTube berkali-kali itu makan kuota, lebih mahal. Yang kedua, satu saat internet kita akan di shutdown oleh penguasa tunggal. Engkau nggak bisa belajar ya. Saya sarankan pindahkan, lihat di Google cara mengcopy file gampang sekali, dalam 1 menit udah pindah di filenya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar hari ini di sistem antikris. Nah, di dalam sistem antikris kita lihat bahwa firman Tuhan banyak berbicara mengenai tanda binatang. Ya. Sistem antikris adalah sistem binatang di mana dunia akan menerima tanda binatang itu. Ya. Bukan hanya satu negara, bukan hanya satu keluarga, tapi sistem ini dunia akan menerima tanda binatang. Mari kita lihat Wahyu 13 ayat 16 sampai 8. Ya, Bapak Ibu, Bible study banyak belajar firman ya.
supaya kita boleh mengerti ya. Wahyu 13 ayat 6 sampai 18. Wahyu 13, 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan, ia siapa? Ia ini binatang itu, kegelapan itu, iblis tua itu. Ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa bilangan itu bilangan manusia, bukan bilangan Elohim, bukan bilangan Tuhan ya. Anda harus banyak belajar, banyak buka referensi tentang angka-angka. Kemarin ingat pelajaran end time saya berkata, kalau kita belajar end time, kita akan belajar tentang waktu. Musim gugur, musim bertunas. Kita belajar tentang tanda-tanda langit. Kita belajar tentang angka-angka. Ya Bapak Ibu, angka Tuhan itu, angka Elohim, angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 12. 12 itu perfect. Divine ya, angka 7 itu angka Tuhan. Nah ya, angka manusia dikatakan angka 6. Ini 6. Jadi Tuhan bilang, kamu harus bijaksana menghitung bilangan binatang itu. Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, kita belajar antikris itu, besok kalau dia muncul, dia nggak langsung menamakan dirinya. Sayalah antikris. Saya memberi engkau sistem antikris. Enggak. Ya, ingat kemarin kita belajar, Tuhan memberikan tanda-tandanya supaya engkau mengerti apa? Kalau engkau melihat perjanjian damai, mulai masuk di dalam tribulasi awal, permulaan penderitaan 3,5 tahun. Engkau akan melihat tandanya bahwa setelah 3,5 tahun pertama, dia akan menghentikan korban bakaran di kota suci itu. Di kota suci apa? Yerusalem. Setelah menghentikan korban bakaran, dia mulai memerintah dengan keji, kekejian di mana-mana. Jadi terus dia itu mengucapkan, dia dengan sombong, dia meninggikan dirinya, cari kehormatan, meninggikan diri, terkenal, menjadikan dirinya seperti Allah, dan dia menyatakan dirinya seperti Tuhan dan tidak ada Allah-Allah seperti dia. Saudara, dia tidak muncul dengan nama antikris. Tapi Tuhan itu mempersiapkan kita semua. Bahwa kalau kamu bijaksana, mengertilah tanda-tanda itu. Ya, mengertilah tanda-tanda ini. Oh, ternyata menurut firman Tuhan, perjanjian damai 3,5, korban bakaran dihentikan. Setelah 3,5 datang ada orang masuknya kemana? Ke bait antikris. Menurut firman, menurut dia bait Allah. Tapi itu adalah bait antikris. Dia akan duduk dan menyatakan diri sebagai Allah. Dia tidak ngomong bahwa dia Allah. Dia tidak ngomong bahwa dia antikris. Dia bilang dia Allah. Makanya tadi kita belajar apa? Kita belajar bahwa
3 ikatan kegelapan. Dia mulai bekerja. Binatang itu tampil, leadernya tampil, nabi palsunya bekerja dengan leluasa. Dan apa? Waktu itu sistem antikris sudah datang dan diterima oleh seluruh dunia. Kata Tuhan, kalau engkau bijaksana, engkau harus pelajari. Lihat tanda-tandanya. Nabi palsu kalau muncul dia tidak akan ngomong, saya nabi palsu, nggak bisa. Nggak akan ngomong, karena firman Tuhan berkata, selain nabi palsu ada apa? Mesias palsu. Jadi kalau nabi palsu apa? Tanda-tandanya seperti nabi, tapi palsu. Tanda-tandanya seperti hamba Tuhan, tapi palsu. Mesias, dia melakukan tanda ajaib. Tanda-tandanya seperti Mesias, tapi palsu. Bapak Ibu, karena itu dia tidak akan muncul, akulah antikris, akulah nabi palsu, enggak muncul. Makanya firman Tuhan berkata apa? Pada akhir zaman ada banyak orang yang tertipu karena kebohongan. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu mulai menjadi bijaksana karena firman Tuhan berkata, di dalam sistem itu ada angka bilangan, ya. Bilangannya adalah bilangan manusia 666. Pelajari saja. Apa sih yang menunjukkan 666? Apa sih? Bapak Ibu bijaksana. Karena itu saya berkata, Bapak Ibu, hari-hari ini ya, kalau kita tidak tertanam benar-benar mutlak dalam firman, kita semua adalah calon-calon orang yang disesatkan oleh nabi palsu dan Mesias palsu. Dan engkau dan saya bisa menyembah ya Allah yang palsu. Siapa? Antikris. Hati-hati Bapak Ibu, jangan terkesima dengan apa tanda-tanda mujizat. Ya, kalau kita ikut Tuhan hanya karena mujizat, gampang Bapak Ibu Tuhan kita. Lebih dari mujizat Tuhan sanggup. Kalau kita ikut Tuhan, Kristen kita karena Tuhan menyembuhkan kita, melakukan mujizat, saya sakit kanker, saya sembuh. Gampang Bapak Ibu. Nanti setan juga akan bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Ya, jangan terkesima dengan nabi-nabi palsu. Ya, artinya gini, jangan figurkan seorang nabi. Hari ini benar toh, kita ini dikasih media yang luar biasa, gerejanya online, makanya hamba Tuhan ini yang suka cetek, pindah. Hamba Tuhan ini yang suka cetek gitu. Ya, di tombol, oh hamba Tuhan ini terkenal, followernya jutaan. Bapak Ibu, saya berkata, ya, contohlah Yeshua HaMashiach. Yeshua itu bukan orang terkenal, dia tidak suka terkenal. Di mana ada kerumunan, ketika dia melakukan mujizat, dia mesti pergi. Dia mesti pergi ke tempat-tempat yang sepi, di sana dia berdoa. Kenali nabi yang benar. Nabi yang benar, mempelai yang benar, Tuhan bilang orang-orang benar tidak suka ekspos diri. Tidak suka meninggikan diri. Walaupun dia punya kuasa yang hebat, dia nggak ekspos diri. Ya, karena itu jangan terkesima sama pendeta-pendeta hebat. Pendeta-pendeta pinter. Pendeta-pendeta yang followernya banyak. Ya, waktu ini akan selesai Bapak Ibu. Tuhan mempersiapkan kita di mana apa? Mata kita itu tertuju hanya sama Tuhan. Tuhan itu jadi figur kita yang utama. Alkitab itu jadi sumber yang utama bagi kita. Cari Tuhan sendiri. Gak usah cari-cari orang terkenal, gak usah cari. Karena apa? Kalau itu nanti kamu cari, itu akan masuk di dalam nabi palsu, gampang disesatkan. Gak ada waktu lagi Bapak Ibu, waktu ini terlalu singkat. Karena itu pakai cari firman. Belajar firman. Kalau gak ngerti tanya hamba Tuhan, gak apa-apa.
Tapi jangan kalau hidup kita hanya mengejar mujizat, mengejar nabi-nabi hebat, pendeta-pendeta hebat. Ya, lihat pendeta-pendeta, cara kerjanya pendeta-pendeta. Banyak hari ini nabi-nabi palsu juga banyak. Yang diajarkan itu, yang namanya palsu itu apa? Mirip, tapi enggak sama. Ya, firman diplesetkan sedikit-sedikit. Dan itu biasa. Hari ini banyak hamba-hamba Tuhan juga begitu. Diplesetkan sedikit-sedikit. Ya. Firman Tuhan berkata, perhatikan bilangan manusia itu. Kalau suka meninggikan diri, kalau suka ekspos diri, kalau suka mengontrol orang, bagaimana dia penampilan, perhatikan bilangan manusia. Jadilah bijak. Nah, bilangan itu adalah 666 yang tanda tangan kanannya dikasih atau pada dahinya. Mari kita lihat lebih dalam apa kata Wahyu, Bapak Ibu ya. Wahyu berkata apa? Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Bapak Ibu, jelas-jelas Tuhan berkata, Yohanes menerima penglihatan, bertemu dengan malaikat, dan malaikat ketiga itu berkata dengan nyaring, siapapun yang menerima tanda itu pasti dapat murka tanpa campuran. Ya, murka benar-benar murni dari Tuhan. Dalam cawan murka Tuhan. Ingat kita sudah belajar 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Ya, kita juga kemarin sudah belajar apa? Pesta pernikahan mempelai, pernikahan anak domba, ya. Juga apa? Pesta kawin. Ya, satu pesta kawin, yang kedua perjamuan kawin, dan yang ketiga perjamuan murka Tuhan. Yang ketiga ini yang paling bahaya Bapak Ibu ya. Kepada mempelai terjadi pernikahan, kepada orang-orang left behind harus masuk di dalam masa ujian baru boleh masuk ke wedding chamber. Masuk ke pesta perjamuan. Yang ketiga, perjamuan murka Tuhan. Ini 7 cawan murka Tuhan, gak dicampur. Ya, dikatakan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat-malaikatnya dan di depan mata Tuhan. Mata anak domba. Ya, orang-orang yang menerima tanda bilangan itu 666 disiksa di depan malaikat dan anak domba Elohim. Yeshua HaMashiach disiksa di depan. Jadi jangan pikir ya siksanya nanti di neraka. Di depan mereka. Di depan siapa? Malaikat-malaikat, orang-orang kudus dan anak domba Elohim. Ya. Jadi dikatakan apa? Tanda yang kita pelajari adalah 666. Nah, saudara, ini yang jadi masalah. Kita mau belajar lebih dalam. Firman Tuhan berkata di tangan atau di dahi. Ya. Jadi banyak orang berpikir begini, aduh kalau di tangan dan di dahi berarti dia suntik di sini ya, baru atau dia tempel di sini, Bapak Ibu. Ya. Dia tempel di sini. Jadi kalau kita kayak robot begitu ya, ditempel chip di sini. Ya, apakah begitu? Mari kita lihat ya.
Wahyu 7 ayat 3. Janganlah merusak bumi dan laut dan pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Elohim, orang-orang kudus kami pada dahi mereka. Bapak Ibu, Tuhan berkata, sebelum murka Tuhan itu terjadi, jangan dirusakkan dulu. Semua bumi atau laut. Laut itu apa? Kemarin saya bilang, bangsa-bangsa. Semua penduduk-penduduk jangan kamu rusakin. Pohon-pohon jangan kamu rusakin. Sebelum apa? Sebelum hamba-hamba Elohim itu, orang-orang kudus itu dimateraikan di mana? Di dahi mereka. Ya Bapak Ibu. Jadi, apakah yang dimaksud dengan materai ini 666? Apakah sama harus dimateraikan di dahi? Oh, kalau begitu akhir zaman ada 2 materai Bu Elvaya. Yang orang-orang antikris, yang terima antikris berarti di dahi mereka ada chip di sini. Kemudian orang-orang kudus ada chip di sini. Bedanya apa kalau gitu? Nanti kita pelajari lagi. Chipnya 666. Kalau gitu orang kudus chipnya apa? Ya, Bapak Ibu jangan terjebak. Kita akan belajar apa sih maksudnya di dahi itu. Apa benar chip itu akan ditaruh di dahi? Apa bentuknya chips? Itu kan rekaan manusia. Ya, tapi kita mau belajar lebih dalam firman supaya kita gak disesatkan. Ya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa orang-orang benar juga akan dimateraikan di mana? Di dahi. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata tentang langit dan bumi yang baru. Dia berkata begini. Maka tidak lagi ada laknat. Ya. Tahta Elohim dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Namanya akan tertulis di dahi mereka. Baca ini bingung gak? Bingung Bapak Ibu. Ternyata ayat 22 Yohanes juga melihat bahwa nanti nama anak domba itu, nama tahta Tuhan, Tuhan Elohim kita dan anak domba itu harus ada di dahi mereka. Di dahi orang-orang kudus. Berarti Bu Elva yang ada antikris itu 666. Terus berarti yang orang-orang kudus itu adalah Tuhan Elohim, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak ada di dahi. Bentuknya apa sih Bu Elva? Bingung ya? Saya sengaja menulis bagian yang hijau itu Bapak Ibu. Di dalam leksikon Ibrani yang diterjemahkan Bapak Ibu ya. Artinya begini. Di sana tidak lagi ada kutuk. Tetapi tahta Tuhan dan anak domba akan ada di dalamnya. Dan orang saudara. Jadi maksudnya bahwa tanda di dahi adalah orang-orang benar yang pikirannya dan hidupnya menyembah Tuhan. Ya. Maksud firman Tuhan ada di dahi adalah apa? Pikirannya, hidupnya menyembah Tuhan Elohim Bapa dan anak domba itu. Nangkep ya? Jadi kalau begitu, ya, kalau begitu apa yang terjadi ketika Wahyu 13 ayat 16 berkata bahwa angka bilangan 666 itu yang tangan kanannya atau pada dahinya, itu maksudnya bahwa pikiranmu, hidupmu dikontrol oleh kuasa binatang itu. Jangan terjebak dengan tanda di sini.
Hari-hari ini orang berkata begitu. Ada tanda loh. Nanti kamu dikasih chip loh. Ditanam jadi bisa dideteksi di sini. Bapak Ibu, iblis itu kan pencuri, pembunuh, pembohong. Ya, pencuri, pembohong, bapak dari segala pembohong ya iblis itu. Ya, dan apa? Pembunuh. Jadi yang dia copy sama sistemnya Tuhan, itu sistemnya ecek-ecek. Dibuat sistem, nanti kamu tak deteksi dari dahi, tak deteksi dari tangan. Apa begitu? Firman Tuhan berkata, yang namanya Tuhan Elohim dan anak domba itu ada di dahinya adalah bahwa pikirannya, hidupnya hanya menyembah Tuhan dan anak domba. Itu harus ada. Kalau hidupmu, pikiranmu, engkau nggak memikirkan tentang Tuhan Bapamu. Dan engkau tidak memikirkan tentang Yeshua HaMashiach. Itu artinya kalau hidupmu tidak menyembah Tuhanmu, tidak menyembah Elohim Bapa itu, tidak menyembah Yeshua HaMashiach, itu namamu nggak ada di dahi. Orang benar yang masuk dalam Yerusalem baru, di dahinya, bukan secara letterlock, harus tempel nama Bapa, bukan. Tetapi pikirannya, hidupnya menyembah Tuhan Elohim Bapa dan Tuhan anak domba itu, Yeshua HaMashiach. Bisa mengerti ya Bapak Ibu? Saya berharap sudah bisa nangkep. Sehingga saya boleh ngasih fakta, ya. Ini kan di dalam perkembangan zaman, ya. Ini sudah berkembang, ya. Di dalam perkembangan zaman banyak orang yang sudah suntik. Ada chip yang bentuknya seperti tabung, yang bentuknya seperti komputer, ya. Itu besarnya seperti memory card. Ada juga yang besarnya seperti tabung. Ini sudah disuntikin, sudah bertahun-tahun, sudah terjadi, ya. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Sekarang juga ada chip yang sangat kecil, Bapak Ibu. Bayangkan, itu perbandingannya dengan apa? Dengan beras. Yang hitam itu sama beras. Itu chip perbandingannya yang sudah berkembang lagi, ya, berkembang lagi. Jadi kemarin suntiknya di tangan itu sebesar seperti memory card, terus ada lagi tabung kecil. Sekarang sudah sebesar biji nasi, lebih kecil malah dari biji nasi. Bapak Ibu lihat. Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa memahami bahwa apa arti daripada menerima sistem itu yang di dahi. Apa benar semua harus diimplan di sini, di tangan? Apa benar sih? Ya, yang dimaksudkan di tangan itu apa sih? Apa benar harus disuntikin di tangan? Apa benar harus ditaruh di dahi? Ya, hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Fakta tahun 2019. Ini fakta. Ya Bapak Ibu. Dari National Institute of Standard Technology. Mereka mengeluarkan satu komputer namanya Liquid atau DNA komputer. Kalau tadi saya kasih contoh ini, bentuknya apa? Bentuknya padat. Ya, ini semua bentuknya padat. Masuk dalam tabung, disuntikin di jari, di tangan. Ya, ada di belakang tengkuk di sini. Itu bentuknya padat, Bapak Ibu. Ya. Ini bentuknya padat. Ini sama dengan memory card yang kecil sekali.
Tapi 2019 awal, oleh National Institute of Standard Technology, mereka menciptakan liquid computer yang namanya DNA computer. Liquid itu cair, ya. Ini yang terjadi. Komputer cair pertama di dunia dengan kecepatan 100 juta kali kecepatan komputer yang tercepat saat ini. Ini kecepatan daripada liquidnya. Ini liquid computer. Besok ini sudah nggak ada nih. Ya, mungkin Ivan sudah nggak pakai nih, besar-besar gini sudah nggak ada. Liquid semua, cair. Kecepatan komputer ini 100 juta kali daripada kecepatan komputer tercepat saat ini. Ya. Ukuran terkecil daripada liquid computer ini adalah 0,5 nanometer. Cair loh Bapak Ibu. Ya. Bekerja di dalam DNA. Darah, butir darah masih lebih kecil lagi DNA. Barang cair ini dia bekerja di dalam darah manusia. Anda bisa bayangkan virus terkecil yang ditemukan di dunia saat ini berukuran 20 nanometer. Ukuran COVID, Bapak Ibu, ukuran COVID yang kita menakutkan yang bisa geger seluruh dunia, ukuran COVID itu virusnya 400 sampai 500 mikrometer, lebih besar lagi. 500 mikrometer. Saudara, ukuran mikro dan nano, mikro itu 1/1 juta. Satu bagian dibagi 1 juta, itu mikro. Kalau nano, satu bagian dibagi 1 miliar. Ya. Virus COVID itu ukurannya 400 sampai 500 mikrometer. Tetapi nano DNA komputer ini, liquid atau DNA komputer ini, dia bekerja di dalam DNA manusia dalam bentuk cair dengan ukuran yang paling kecil 0,5 nanometer. Anda bisa bayangkan? Kalau masuk ke darah mah itu gampang. Karena dia bekerja sampai ke DNA kita. Ini temuan terakhir Bapak Ibu. Mengandung kalium, garam natrium, sama dengan mineral tubuh. Ya, lihat ini. Dirancang menyimpan data pribadi, meringkas seperti video. Semua data pribadi manusia itu diringkas seperti rekaman video. Bakteri semua biologi di dalam tubuh manusia bekerja dalam DNA dalam bentuk cair. Ini penemuan terakhir Bapak Ibu. Ngeri bukan? Jadi kalau Anda berpikir bahwa naruh sistem 666 itu harus diinfeksi di sini atau tertanam di dahi. Ini gugur Bapak Ibu. Kenali sistem yang akan mengontrol kita. Komputer dalam bentuk cair mengontrol seluruh hidup kita. Itu masuknya lebih kecil dari darah. Lebih kecil karena apa? Sampai bagian terkecil, DNA. Anda bisa bayangkan? Jadi tadi saya katakan apa? Yang dimaksudkan dengan tanda di dahi adalah apa? Pikiran manusia, hidup manusia dikontrol oleh binatang itu. Yang dimaksudkan di tangan, tanda di tangan itu apa? Kehidupan manusia, semua pekerjaanmu, semua kehidupanmu
dikontrol oleh binatang itu. Saudara, saya berharap bahwa ini menggugurkan pandanganmu bahwa harus tertanam di implan, harus tertanam di sini. Sudah enggak, gugur. Karena apa? Dia bekerja dalam bentuk cair. Ya, ini bentuk padat, ini bentuk cair. Ukurannya berapa? 0,5 nano. COVID berapa ukurannya COVID yang gegerkan dunia? 400 sampai 500 mikro. Ya. Ini berapa kali nih? 0,5, ini 500. Ya. 1 juta kali. Lebih cepat. Langsung menembus DNA kamu. Makanya saya berkata Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, kalau begitu vaksin itu apakah liquid komputer? Sampai hari ini belum ada beritanya. Bapak Ibu. Ya. Vaksin COVID itu apakah DNA komputer? Sampai hari ini belum ada beritanya Bapak Ibu. Belum ada beritanya. Tetapi saya mau katakan begini. Sistem antikris ke depan. Dia akan mengontrol semua kehidupan kamu. Bukan dengan cara injeksi. Implan, benda padat. Tapi dia akan merubah DNA kamu. Kenapa? DNA-mu adalah DNA Kristus. Darah Kristus itu sudah menebus engkau. Dia akan rubah. Dan dia akan ngontrol kehidupanmu. Engkau bukan lagi menyembah Kristus. Engkau bukan lagi menyembah Tuhan Bapa, Yeshua HaMashiach, tapi engkau akan dikontrol menyembah binatang itu. Saudara, ini fakta. Kapan? Saya tidak tahu. Kapan Bu Elva? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita rapture semua supaya kita nggak ngalami ini. Kalau dia bekerja dengan DNA, tujuan akhirnya dia adalah dia merubah DNA kamu. Karena itu mempelai Kristus ikuti perkembangan. Ya. Apa kata firman? Firman bilang jangan kamu ambil tanda binatang itu. Dan saya juga berkata apapun keadaan kita jangan ambil tanda binatang itu. Firman berkata dari awal berkata apa? Jadilah bijak. Itu tanda bilangan manusia. Mempelai Kristus jadilah bijak. Segala sesuatu yang ada di waktu akhir perhatikan. Maksudnya Tuhan adalah apa? Perhatikan itu bilangan manusia. Atau bilangan dari Tuhan. Cara kerja manusia atau cara kerja Tuhan. Sistem Tuhan tidak mengontrol engkau. Kenapa? Tuhan memberikan engkau roh dan kehendak bebas untuk mengatur hidupmu. Karena itu, kalau engkau tidak bertanggung jawab sama hidupmu, terserah kamu. Kalau engkau berbuat dosa, terserah kamu. Tuhan tidak pernah mengontrol kita seperti budak, seperti robot. Tuhan memberikan kita kebebasan. Dan engkau mengambil keputusan. Segala keputusan yang kau ambil itu menanggung resikonya. Walaupun Tuhan itu Tuhan yang hebat. Dia bukan kuasa seperti si setan itu. Tuhan kita Tuhan yang hebat, tapi dia tidak mengontrol hidupmu. Ya, dia memberikan engkau kebebasan memilih. Kalau engkau mau hidup benar, maka aku menjamin bahwa engkau ada di dalam kedaulatanku dan pemeliharaanku. Itu firman Tuhan. Iblis, dia akan mengontrol seluruh hidupmu. Di dahimu dan tanganmu. Semua dia akan mengontrol. Bahkan dia katakan apa tadi? Ya, rekaman itu seperti rekaman video yang merekam semua biologis di tubuhmu. Ngeri bukan? Karena itu Bapak Ibu, orang yang menyerahkan Wahyu 10 ayat 21 sampai 23. Orang akan menyerahkan, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Anak-anak akan berontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka.
Ini yang terjadi di akhir zaman. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Orang-orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Tetapi apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, lari ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia itu sudah datang. Firman Tuhan berkata, jangan kamu ambil resiko daripada kamu tidak ambil tanda binatang itu yang mengontrol seluruh hidupmu, seluruh kehidupan pekerjaanmu, seluruh kehidupan kesehatanmu, tubuhmu. Jangan kamu ambil. Resikonya apa? Mati. Resikonya kamu dibenci. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dianiaya, lari ke kota lain. Tapi percayalah, kamu belum selesai lari, ngelilingi Israel, Tuhan sudah datang. Karena itu jauh-jauh hari Tuhan bilang, jangan ambil tanda binatang itu. Perhatikan bilangan orang-orang bijak, mempelai-mempelai kudus. Perhatikan tanda binatang itu. Perhatikan bilangan manusia. Perhatikan apakah itu dari Tuhan atau enggak. Hidup harus berawas-awas. Gak bisa cuma menerima apa adanya, apalagi mau hidup enak-enak, susah. Karena binatang itu, nabi palsu itu akan menunjukkan kamu yang enak-enak. Ya, mungkin dalam bentuk minuman. Kamu akan bebas segala penyakit. Padahal di dalamnya itu apa? Di dalamnya adalah DNA komputer. Udah besok gak dipaksa kamu kita tidak dipaksa disuntik, kita tidak dipaksa diimplan, minum. Bentuk cair, kecil sekali 0,5 nanomikro. Ya, nanometer, bukan mikrometer. Lebih kecil daripada COVID. 500 sampai 500 mikrometer. Ini 0,5 nanometer, saudara. Ya, ini faktanya. Saya berharap bahwa kekasih Tuhan sudah bisa menarik kesimpulan. Merubah paradigma kita. Bahwa yang tertempel di sini. Ya, itu adalah barang, bukan. Cara dia mengontrol engkau. Karena itu Wahyu berkata. Orang benar juga ada dahi. Apa? Seluruh hidupnya harus menyembah Tuhan Elohim Bapa itu. Dan anak domba. Seluruh pikirannya dikasih sama Tuhan. Karena itu hari-hari ini Bapak Ibu, mari fokus pada Tuhan. Segala sesuatu yang masih melekat di dalam tubuh kita mulai hari ini bukan gak boleh. Fokus sama Tuhan. Apalagi masih berpikir segala sesuatu yang mewah-mewah, yang hebat-hebat. Boleh saja Tuhan memberkati engkau. Fokus sama Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Karena itu adalah tanda di dahi kita. Amin. Itu gak akan bisa dicuri sama mereka. Dan kalau memang Tuhan izinkan engkau left behind. Ingat, jangan ambil tanda binatang itu. Karena engkau akan ditimpa murka Tuhan tanpa campuran. Murni murka Tuhan. Amin. Saudara. Daniel berkata di dalam 12 ketika dia melihat penglihatan itu. Tuhan berkata kepada Daniel, Daniel sembunyikan segala sesuatu firman ini sampai materaikan. Dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, tanpa teknologi hebat. Tanpa teknologi canggih, binatang itu tidak dapat menguasai dunia. Karena itu cara satu-satunya dia menguasai dunia. Sistem antikris itu bekerja adalah lewat teknologi canggih. Salah satunya DNA komputer. Saudara, mari kita belajar terus ya. Saya begitu antusias harus menyelesaikan beritahu kepada Bapak Ibu semua supaya kita hidup bersiap-siap.
Kita pelajari, kita hidup bersiap-siap. Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Kita mau belajar tentang tanda binatang. Ya Bapak Ibu. Lalu aku melihat seekor bukan bunting ya, apa ya? Masa sih bunting? Coba siapa? Pan? Aku minta tolong laptop itu saya, HP saya. Ini kok bunting? Seekor beruang ya. Seekor. Ini terjemahannya salah ya Bapak Ibu ya. Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Binatang bukan bunting ya. Saudara, Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ingat laut itu apa? Bangsa-bangsa. Ya. Dia bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan di atas kepalanya bertulis nama-nama hujat. Ya, siapa Bapak Ibu kemarin kita sudah belajar? Hai Raja Tirus, Yehezkiel 38. Beritahu kepada Raja Israel. Dia siapa? Dia menyombongkan diri, mengucapkan kata tidak senonoh kepada siapa? Elohim dari bapaknya. Jadi dia mengeluarkan apa? Kata-kata hujat. Ya. Jadi siapa binatang ini? Itu Antikris. Ya. Binatang ini kulihat serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan. Naga itu siapa? Si setan, si ular tua itu. The serpent itu. Iblis tua itu. The fallen angel. Helel bin Syakar dan teman-temannya. Dia memberikan kuasa kepada binatang itu. Ini waktu di mana Antikris itu muncul. Dia muncul di tengah bangsa-bangsa. Ada seekor binatang serupa macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan dia memberikan kuasa, mendapatkan kekuatan dari naga itu. Tahtanya dan kekuasaannya besar. Jadi naga itu yang memberikan apa? Kekuatan, tahta, kekuasaan. Binatang itu, Antikris itu sebenarnya karena dia itu manusia. Dia bilangan manusia, tetapi diberikan kuasa, kekuatan, dan tahta oleh naga. Jadi Anda tahu, di balik Antikris itu adalah 3 ikatan kegelapan tadi. Ada binatang, ada nabi palsu, sistem Antikris. 3 ini bekerja, yang bekerja adalah naga tua. Ya Bapak Ibu, kita mau bahas apa kata Daniel. Di dalam Daniel 7, ya, ini mengkonfirmasi tadi apa yang dilihat oleh Yohanes di Patmos. Ini yang lihat ini Yohanes di Patmos. Dia menulis di Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Ada naga muncul, binatang muncul dari dalam laut, dari bangsa-bangsa, timbul seperti macan tutul, menerima kuasa dari naga tua. Ya, Daniel juga jauh hari hidup di era yang berbeda ketika dia dilihatkan Tuhan visi akhir zaman. Apa kata Daniel? Daniel 7 ayat 6. Kemudian aku melihat apa? Seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul dan ada 4 sayap burung pada punggungnya. Binatang itu berkepala 4, kepadanya diberikan
kekuasaan. Sama bukan? Jadi Daniel itu melihat, kemudian dikonfirmasi. Mereka nggak pernah ketemu karena hidup di dalam dunia yang berbeda, era yang berbeda. Yohanes menerima penglihatan pewahyuan pada waktu pembuangannya di Pulau Patmos. Ya, saudara, apa itu macan tutul? Ya, kita belajar supaya Bapak Ibu mulai mengerti. Ingat, macan tutul dikasih kekuasaan oleh siapa? Naga. Itu kuasa tahta kekuatan. Ya, tahta kuasa kekuatan. Itu diberi oleh naga itu kepada binatang itu, kepada antikris itu. Ya. Leopard atau macan tutul artinya antikris itu akan punya kekuatan mengontrol dunia menggunakan kecepatan perkembangan teknologi untuk mengontrol dunia. Bapak Ibu. Ya. Dia melambangkan, sudah dinubuatkan di dalam penglihatan. Dia apa? Mengucapkan kata-kata tidak senonoh. Orang ini hebat. Dia tahta. Dia dikasih tahta. Dia berkuasa sebagai raja. Pemimpin antikris. Ya, kemarin kita di Yeskiel 38 kita sudah belajar. Dia duduk di bait Allah. Masuk di tempat kudus. Dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Bukan sebagai antikris. Ya, mulutnya dikatakan tadi apa? Mulutnya, kepalanya itu bertulis nama-nama hujat. Ya, ya. Jadi kemarin kita di Yeskiel berkata apa? Dia duduk, dia mengucapkan kata-kata tidak senonoh kepada Elohim Bapa daripada papanya sendiri. Ya, saudara, kita mau belajar ini. Ya, jadi antikris itu punya kekuatan mengontrol dunia dengan menggunakan perkembangan teknologi. Mari kita lihat apa warna daripada macan tutul. Macan tutul yang asli saya lihat di sini warnanya putih, hitam, kuning. Jadi saudara, di dalam visi itu karena dia muncul dari dalam laut. Laut itu apa? Bangsa-bangsa. Siapa bangsa-bangsa itu? Macan tutul itu warna putih adalah bangsa Eropa, Australia, USA bagian utara dan barat. Warna hitam adalah Afrika dan bagian USA bagian India. Dan separuh dari India, ya, bagian dari India. Warna kuning adalah China, Jepang, Filipina, Indonesia, Malaysia dan bagian Asia. Saudara, artinya apa? Bahwa bangsa-bangsa ini menjadi target karena binatang itu muncul dari bangsa-bangsa. Dan dia diberikan kuasa, tahta, dan kekuatan dari naga itu. Bangsa putih, bangsa hitam, dan bangsa kuning akan menjadi target daripada antikris. Ya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dunia menerima tanda itu dan hari ini juga dunia akan menerima satu penyembahan. Saudara, yang namanya one world religion. Kenapa? Karena dia mau kasih tanda di dahi. Dahi tadi apa? Kita sudah bicara. Ya. Penyembahan yang sama kepada Tuhan dan anak domba. Pikiran kita dan hidup ini adalah penyembahan kepada Tuhan dan anak domba. Itulah tanda di dahi orang benar. Kalau begitu, di dahinya antikris apa?
juga akan memberikan satu sistem penyembahan yang baru. Mereka akan menjadikan dunia di dalam satu sistem penyembahan yang akan dibentuk oleh Antikris. Saudara, hari ini faktanya ini. Ya. Faktanya yang namanya one world religion. Faktanya dunia di bawah satu agama. Satu penyembahan. Ya, ini faktanya. United Religion Initiative. Jadi yang menginisiatif mendirikan dunia satu agama itu ada yang namanya United Religion Initiative atau singkatnya URI, ya. URI ini adalah sebuah gerakan antar umat beragama yang didirikan oleh William S. Swing, seorang uskup dari keuskupan gereja Episkopal di San Francisco, Amerika. Ya. URI bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima donasi dari yayasan yang dikepalai oleh Bill Gates dan George Soros, juga dari Lembaga Federal Amerika, dan juga dari organisasi Yayasan Rudolf Steiner dan Layanan Dunia Lucky Trust. Itu yang mempromosi gerakan spiritual New Age movement, New Age, ya. Jadi URI ini yang punya inisiatif, dia lembaga besar. Sudah ada, sudah bekerja, mereka punya inisiatif mendirikan dunia satu dengan sistem penyembahan yang sama. Semua agama di dunia, ya, ini data yang terrecord, semua agama di dunia, agama Shinto, agama Tao, agama Konghucu, Buddha, Hindu, Muslim, Christianity, dan Yahudi. Mereka sedang menggalakkan kepada dunia satu penyembahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lihat di koran. The Pilots News pada tanggal 20 Maret 2019. Ya. Petinggi Keuskupan Katolik Roma, Pope Francis dan Sheikh Ahmad El-Tayeb, seorang imam besar Al-Azhar dari Mesir dan University, menandatangani perjanjian antar umat beragama di Abu Dhabi, Uni Arab pada 4 Februari 2019. Semua agama diharapkan bersatu menciptakan kedamaian dunia. Satu himbauan menuju ke one world religion. Ini sudah ditandatangani Bapak Ibu, ya. Saya tidak tahu mungkin apakah ini cara bersalaman paus? Aneh saja, Pope, ya. Lihat, saya tidak tahu. Dan yang paling mengejutkan kemarin, beberapa minggu yang lalu, ada pernyataan dari Pope Francis. Dia berkata begini, jika seseorang adalah gay dan dia mencari Tuhan, masakan keinginan baiknya itu kita hakimi? Kita tidak bisa membedakan orang untuk hal ini. Para gay itu harus diintegrasikan, dikoneksikan, dihubungkan dengan sosial kita.
Saudara, pernyataan yang paling mengejutkan dari seorang Pope Francis bahwa dia mendukung pernikahan sesama jenis. Saya berharap Bapak Ibu sudah bisa koneksikan dengan pelajaran kita kemarin. Who is Antichrist? Nanti pelajaran minggu depan akan lebih clear lagi Bapak Ibu ya. Jadi saudara, apakah benar one world religion itu benar-benar damai? Apakah menyembah Tuhan yang sama? No. Jelas-jelas tidak. Karena itu Bapak Ibu, kesempatan untuk saya belajar kita umat-umat benar yang namanya, yang nanti di dahinya dikatakan apa? Pikiran kita, hidup kita adalah penyembahan kepada Elohim, Bapa dan anak domba. Say no. Apakah memang benar damai? Galatia berkata apa? Jelas-jelas. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Tuhan. Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Ini Galatia firman Tuhan berkata, kamu kok cepat berbalik sih mengikuti Injil yang lain? Mengikuti kabar baik yang lain yang katanya kabar baik, yang katanya kabar damai. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitahukan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, kata Rasul Paulus, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini kata firman Bapak Ibu, ya. Bukan kata Bu Elva. Saudaraku, bukalah mata. Perhatikan berawas-awas. One world religion, mereka menyatukan umat dalam persetujuan yang menyesatkan. Manusia akan menyembah Tuhan yang salah. One world religion akan menggunakan potensi membantu bangkitnya kekuasaan binatang atas dunia melalui one world order. Dunia di bawah satu kendali. Ini adalah salah satu tanda binatang yang diberlakukan kepada semua orang. Saudara, kita nikmati hari-hari yang baik hari ini. Mengucap syukur. Semua ini akan digenapi. Semua ini akan terjadi. Buka mata jemaat Kristus. Kalau saya kadang-kadang saat teduh, saya bisa saat teduh dengan menyembah Tuhan dengan leluasa. Saya saat teduh dengan baca firman dengan leluasa. Yang bisa saya lakukan hanya menangis, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih. Masih punya waktu menyembah Engkau. Saudara, kalau sistemnya agama penyembahan daripada Antichrist, engkau akan dikriminalkan. Mereka akan punya satu sistem di mana pelanggaran terhadap penyembahan-penyembahan mereka saya tidak tahu. Mungkin hukumannya adalah hukuman penjara, mungkin hukumannya hukuman mati, mungkin hukumannya hukuman penggal. Kalau itu sudah berlaku, karena itu buka mata. Berawas-awas kita hidup menuju waktu ini.
Ketika masih dikasih kesempatan beribadah, beribadahlah. Datanglah bersekutu di gereja bersama-sama dengan orang-orang kudus. Karena di sana engkau diberkati, keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu, adonanmu diberkati, bahkan peliharaan ternak-ternakmu diberkati. Jangan masuk ke dalam sistem dunia online sekarang meninak bobokan kita. Saudara, survei menunjukkan, survei Bapak Ibu, sistem online gereja selama berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan, Oktober ya, 8 bulan. Menghabisi 60% umat kudus. Menghabisinya itu apa? Mereka meninggalkan gereja. Nyaman di rumah. Nyaman beribadah di tempat-tempat kafe. Nyaman beribadah dengan YouTube. Yang kembali beribadah dengan sungguh-sungguh hanya 40%. Saudara, kesempatanmu beribadah akan selesai. Di mana engkau baca firman, engkau diuber. Engkau dikriminalkan. Kalau sistem itu yang berkuasa, itu yang masuk ke tubuh kamu, cairan itu DNA kamu. Bukan hanya kesehatan, dimanapun engkau berada, transaksi apa yang kau punya, sistem mereka yang akan berkuasa. Mereka akan melegalkan suatu peraturan-peraturan yang menurut hukum mereka. Mungkin kepemilikan propertimu setiap tiba-tiba bisa diambil, saya nggak tahu. Karena sistemnya sistem dari naga. Naga itu memberikan tahta, kuasa, dan kekuatan. Kita bisa apa? Bapak Ibu, ya. Karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, masih ada waktu, siapkan. Bereskan supaya kita nggak masuk dalam masa ujian. Sebab masuk dalam masa ujian ini masuk kapan? Ketika dia sudah berkuasa, dia melakukan cara-cara kejinya apa? Masuk dalam tribulasi besar. Apa kata Tuhan Yesua? Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Mereka menawarkan tanda-tanda dahsyat, mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, Yesua sudah jauh-jauh hari berkata bahwa mungkin orang-orang pilihan akan disesatkan. Dunia. Daniel 8 ayat 25, oleh karena akalnya penipuan yang dilakukan akan berhasil. Bapak Ibu, banyak orang akan tertipu. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya dan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakan. Dibinasakan. Yohanes 10 ayat 10b. Tuhan berkata, aku datang kepadamu memberikan engkau hidup dan dengan segala kelimpahan. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 ya. Dengan tak disangka-sangka banyak orang dibinasakan. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tuhan aja dilawan Bapak Ibu. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, Yesua berkata, Tuhan berkata, tanpa perbuatan manusia habis dia di dalam waktu periode selesai. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Bapak Ibu, Yohanes melihat bahwa ketika Antikris itu berkuasa, dia diperkenankan. Memang dikasih suatu waktu. Kemarin saya berkata apa? Kalau dia sudah berkuasa, dia sangat kuat. Ya, kuasanya hebat. Dia melakukan tanda-tanda ajaib. Dan dia akan bertahta. Raja. Ditakuti seluruh dunia. Harus tunduk pada sistem itu. Makanya Bapak Ibu ingat benar. Hari ini jangan cari tanda-tanda ajaib. Cari Tuhan saja. Sanggup melakukan tanda ajaib. Kalau di dalam kehendaknya dia lakukan, dia pasti lakukan. Jangan cari nabi-nabi hebat, nabi-nabi besar. Cari Tuhan Yesus saja. Dia nabi yang paling hebat. Dia Tuhan yang paling hebat. Cari firman Tuhan. Jangan cari
di YouTube, orang-orang terkenal cari raja segala raja. Bapak Ibu. Ya. Lihat apa yang terjadi dengan PBB sampai hari ini. Perserikatan bangsa-bangsa. Mereka punya tujuan global. Harus mengontrol dunia dengan 17 tujuan hari ini. Mereka akan punya tujuan tanpa kemiskinan. Jadi mereka akan punya sistem gimana mereka harus menerapkan kepada seluruh dunia. Bagaimana menghandle kemiskinan. Zero hunger. Ya, kelaparan. Good health and well-being. Mereka punya otoritas bagaimana memberikan kesehatan yang baik. Kelihatannya baik ya Bapak Ibu? Ingat tadi, DNA cair. Nanti juga tujuannya supaya kamu tidak kena virus. Supaya tujuannya nanti bisa ngontrol semua tubuhmu. Mendeteksi kalau kamu sakit apa. Hari ini kalau kamu ke China, kalau kita ke China Bapak Ibu, gak perlu dokter. Dokter-dokter akan musnah semua. Kenapa? Diganti dengan teknologi. Masukin aja badan, ya seperti di scan begitu. Komputernya itu akan lihat semua, sampai ke seluruh organ tubuh. Akan ketahuan tuh. Oh, itu ada benjolan di situ. Di jantungnya ada ini, ada pelebaran pembuluh darah, ada titik-titik lemak di pembuluh darah, kolesterolnya di titik ini, di kepalanya ada ini, semua terdeteksi. Masuk aja, dilihat dengan komputer, tubuh ini transparan semua, kelihatan organ tubuh semua. Saudara, DNA cair akan mendeteksi, mereka akan punya usaha, kekuatan, untuk memaksakan bagaimana supaya dunia ini punya good health. Ya, Anda bisa lihat quality of education, kualitas pendidikan dikontrol semua. Yang paling lucu itu airnya dikontrol, ya, udaranya dikontrol. Saudara, kalau punya sistem kamu tidak nurut dikasih gas beracun mati kita. Sistemnya akan dikontrol 17. Bapak Ibu nanti boleh search di Google. Ya, mereka sudah punya suatu sistem global dunia mengontrol 17 area kehidupan manusia. Transaksi banking ekonomimu nggak bisa lari kemana-mana. Ini sudah disetujui oleh dunia anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari ini lihat, mau transaksi banking mana yang bisa tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, ini sistem. Ya, bersyukur kalau hari ini masih baik, tapi firman Tuhan akan terjadi. Oleh karena akalnya penipuan dilakukan akan berhasil, dia akan membesarkan diri, dan dalam hatinya dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakan. Daniel 8 ayat 25 dikonfirmasi lagi. Ia akan bangkit melawan raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Saudara, raja antikris akan muncul dan berkuasa pertengahan masa tribulasi. Menyatakan diri sebagai Allah, dia Mesias dari Tuhan dan melakukan tanda ajaib. Tapi Tuhan memberitahukan kepada orang-orang benarnya apa tanda-tandanya. Ingat ya Bapak Ibu, dia tidak muncul menyatakan dirinya sebagai antikris, dia menyatakan diri sebagai Allah. Dia tidak muncul sebagai nabi palsu, dia menyatakan diri sebagai nabi. Dia tidak menyatakan diri sebagai Mesias palsu, dia menyatakan diri Mesias dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kita pelajaran mengenal tanda-tandanya. Ya, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu sudah bisa menangkap. Ini waktunya berapa lama? Bapak Ibu, sebenarnya saya masih mau masuk mengenai Daniel 7, ya.
Tapi Daniel 7 ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Untuk menyelesaikan bahwa Daniel 7 juga menubuatkan tentang sistem antikris. Jadi nanti kita akan tahu benar-benar, oh dia ini muncul dari sini. Dia ini muncul dari sini ya. Tanda-tandanya kita sudah belajar kemarin. Ya, diulang lagi Bapak Ibu. Tapi waktunya tidak cukup karena Daniel 7 cukup banyak ya. Visi Daniel 7. Saya berharap minggu depan saya bisa selesaikan Daniel 7. Karena ini ada sampai berapa lembar ini. Ya, cukup banyak Daniel 7 ya. Dia akan bicara tentang sistem antikris yang muncul pada akhir zaman. Jadi kita akan tahu lebih dalam tanda-tandanya ya. Raja siapa yang muncul, raja siapa yang berkuasa, kerajaan mana yang berkuasa. Saya rasa waktu tidak cukup Bapak Ibu, kita cukup sampai di sistem aja ya. Saya berharap bahwa Bapak Ibu mengerti, ingat antikris tidak muncul sebagai pribadi antikris, karena itu Tuhan berkata, perhatikan bilangan manusia. Perhatikan cara kerja Tuhan. Saudara, kalau kita tidak tertanam di dalam firman, kita tidak belajar sifat-sifatnya Tuhan, kita tidak belajar bagaimana cara kerja Tuhan, bagaimana karakternya Tuhan, engkau nggak akan bisa membedakan bilangan manusia. Ya, karena yang saya bilang, namanya palsu itu mirip. Ya, saudara, saya berdoa kepada kita semua. Selalu tertanam dalam hadirat Tuhan, diberi kesempatan untuk belajar dan diberi hikmat untuk mengerti. Semakin kita banyak dalam hadirat Tuhan, semakin banyak kita peka. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya. Ingat, nanti kita akan juga bahas tentang malaikat. Bagaimana Tuhan mengirimkan malaikat di akhir zaman. Tuhan sudah janji kepada Yohanes di dalam penglihatannya. Dia berkata, Tuhan mengirimkan malaikat. Siapa? Malaikat Mikhail. Ya, untuk mendampingi bangsamu. Juga diberikan kepada Daniel. Jadi Daniel maupun Yohanes melihat penglihatan yang sama. Tuhan tahu bahwa hari-hari yang jahat kita tidak bisa sendiri. Naga itu memberikan kekuasaan kepada antikris. Tuhan juga memberikan kekuasaan kepada orang-orang benar. Ya Bapak Ibu, ingat saya selalu mengencourage Bapak Ibu semua, pakailah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah hari penantian. Selain Bapak Ibu semua belajar, bereskan diri. Mempelai kudus, kita tinggal tunggu waktu tertransformasi. Ya, pelajaran kita lalu, sebelum rapture, kita diubah dulu. Firman Tuhan berkata, di dalam sekejap mata. Waktunya kapan kita tidak tahu. Tapi mari kita bersiap-siap. Bereskan diri, belajar, bereskan diri, mengucap syukur tertanam dalam hadirat Tuhan. Lakukan supaya kita tidak masuk di dalam pemurnian. Kita sudah memurnikan diri setiap hari. Ya, saudara, nantikan Tuhan senantiasa sambil belajar, sambil murnikan diri. Ya, saya rasa cukup Bapak Ibu, waktu kita mepet. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan visi Daniel. Kalau ada waktu, saya juga akan bahas tentang perang besar Gog dan Magog. Ya, itu cukup. Saya akan berusaha untuk mempersiapkan yang bisa saya ungkapkan karena menyangkut bangsa-bangsa, Bapak Ibu ya. Jadi kita sampai minggu depan dengan materi visi Daniel 7 dan perang dunia Gog dan Magog di Armageddon. Ya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar. Sungguh hikmat kami terbatas, tapi mampukan kami seperti yang Tuhan mau. Hidup kami, pikiran kami, di dahi kami ada tercantum nama Tuhan kita, Elohim Bapa dan Anak Domba, Yesus Kristus Tuhan. Pikiran perbuatan kita
penyembahan kita hanya kepada Tuhan yang benar. Bapa, tolong setiap kami. Supaya kami berawas-awas dalam waktu kami. Supaya kami mengenal tanda-tanda Tuhan. Supaya kami bisa membedakan bilangan-bilangan manusia. Supaya kami mempersiapkan diri. Dan jadilah kami bijak. Persiapkan semua keluarga-keluargamu yang dengan sungguh-sungguh mencari Engkau. Membereskan diri kami. Perkenanan Bapa saja yang turun memampukan kami. Kerinduan kami tetap melekat kepada Tuhan. Mempersiapkan diri kami menjadi mempelai-mempelai kudus. Terima kasih untuk waktu ini. Semua waktu yang baik yang kami nikmati. Merasakan hadirat Tuhan dan penyembahan di dalam bait kudus Tuhan. Biarlah Bapa berkenan atas setiap keluarga-keluarga. Kami bersyukur malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati.